Rocket Rockers, selamat pagi, apa kabar? Pagi. Wah, terima kasih, Mas Aska, apa kabar? Salah terbalik. Salah, Aku yang Saya cuma Aska. ngetes doang, masih ngetes. Mas Bisma kan? Iya, Iya, Mas saya Bisma, bisa. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Halo, Soalnya gini, Mas, baik, sekarang baik. saya nggak nyapa Mas Aska dulu. Saya malu punya teman kacamata kebalik. Oh enggak, ini emang tadi habis enggak dari begitu. sarapan, mangkoknya saya langsung pakai. Oh, makanya gitu ya? Nyendoknya dari situ, nyendoknya dari sana. Apa kabar Rocket Rockers? Terima Sehat, kasih. sehat. Rocket Rockers kan sudah lama ya, 21 tahun. Baru 21 tahun, ya masih beranjak dewasa gitu kan. Enggak lah, itu udah tua banget. 21 tahun tuh Tua aja, Tua aja nggak pakai banget ya. Tua aja. Tapi kan ini kan lagu Reaksi Rasa kalau tidak salah dirilis tahun 2019 ya. 2018. Sorry 2018. Nah sebelum itu kan sempat vakum tuh. Ada yang kemudian wah Rocket Rockers. Kalau saya tanya Rocket Rockers apa? Ingin hilang ingatan. Itu 2008 kan? Iya betul. Iya kan? Tapi ada yang 2015 itu versi apa aja? Kalau yang 2015 itu versi EDM-nya. Versi EDM-nya. Berarti sempat mau mencoba untuk apa? Memasukkan influence baru gitu kan? Ya, masuk influence baru. Tapi Dan kalau Reaksi menambah Rasa- ini aja range pendengar. Betul, Ah. gedein market share gitu ya, biar lebih luas ya. Tapi kalau sekarang balik lagi ke apa genre awal atau karakter awal? Ya, tetap ke popang. Kita secara benang merahnya kita tetap mainin popang ya. Karena di popang itu bisa lebih fleksibel masukin banyak unsur musik. Iya. Gitu, berarti lebih bebas. Iya. Sebetulnya. Ada Lebih dalamnya ada kreatif. hardcore-nya juga Ada ya. hardcore-nya, terus lirik-liriknya juga lirik-lirik apa? Jujur, lirik-lirik yang Ya ada dalam- macam-macam, ada sosial juga, ada sosialnya, iya, betul kan? dalamnya. Nah ini kan mau nyanyi nih di Hammer Sonics. Alah nyanyi. Bukan nyanyi ya? Apa bilangnya? Perform. Iya kan, ya nyanyi dong bilangnya kan. Tapi harus nyanyi juga Kalau ya. bahasa teman-teman ngamen, ya kan? ngamen, Tapi nyanyi kamennya di Hammer Sonics. Hammer Yes. Sonics kan festival konser terbesar Se-Asia Tenggara ya. se-Asia Tenggara, bahkan kalau saya baca tadi se-Asia Pasifik. Wah, ini Festival bertanggung jawab metal nih. Festival metal terbesar. Ini bertanggung jawab nih. Besar juga kan? Besar Oh, nggak? iya, Besar iya, juga. iya. Mas Rafael Junardi, apa kabar Mas? Thank you so much sudah hadir. Kita salam lagi nih. Sana. Biar Mas, sedekah kita gugur. gimana nih? Kira-kira kalau nyanyi begini persiapan 1 bulan sebelum konser udah cocok belum? Udah lolos belum nih? Lolos banget sih, keren banget sih. Masa? Makanya dia dipilih main di Hammer Sonic. Tapi baru pertama kali, kenapa? Karena memang tahun ini kita mau coba lebarin market kita, nggak mau cuman rock, metal, kita pengen ada unsur punknya. Iya. Makanya kita undang juga Black Flag, kita undang Iya. juga banyak band, termasuk yang kita pilih. Siapa sih band yang paling oke nih, band punk, pop punk di Indonesia? Kepilihlah yang Rocket. festivalnya tuh Kepilih yang roket. ke-7. Berarti jenis aliran itu roket aja? Roket saja? Atau- Sebenarnya banyak alirannya, cuman yang menurut gue Baru di Jakarta paling sih. bagus, Tapi eksistensinya rencananya udah tahun depan malah mereka berpuluh-puluh mau- tahun ya. Iya. Rocket Rocker. Oh, iya. Ya yang gitu. Saya bilang kan 20 tahun kan? Baru tahun Iya, depan. masih muda, 20 tahun. Jepang, Udah tua banget. sama Australia. Udah seumuran Sama kita 20 tahun. Iya kan? Tapi cerita dong, saya pengen tahu nih ke Mas Aska. Ya. Selama berapa? Kan ada sempat vakum tuh ya kalau nggak salah ya, sekitar berapa lama? Vakum sih sebenarnya enggak ya, kalau kita sih alhamdulillah band yang gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu Jadi aja nggak gimana? meledak banget, nggak turun banget. Konsisten. Konsisten gitu. Jadi Iya. cuman ada sempat waktu pas Ucai resign, vokalis yang satu Ya. lagi resign itu sempat agak ya sebentar lah gitu Ya. penyesuaian. Gitu. Nggak sampai lama juga, Nggak soalnya lama vakumnya sih. di 2013 Ucai resign, ya udah sebulan kemudian, Sebulan, ya 2 udah bulan kemudian kita manggung dengan konsep baru aja. Betul. konsep baru. Nah, berarti sekarang udah nyetel lagi nih. Sekarang udah nyetel tune in lagi. Udah dong. tune in lagi, Nah, udah siap lagi ngobatin kangen-kangen penggemar. Iya. Nah, Hammer Sonic ini kan bener ya, konser rock terbesar di Asia Pasifik. Iya bisa dibilang sih kayak Iya gitu kan? sih. Ada di Secara scale Indonesia. festivalnya. Secara iya. scale festival Iya, kan. ha-ha. Berarti tahun ini, Tahun Mas ini. Rafael, dibandingkan dengan tahun lalu, apa improvementnya? Oh, tahun ini banyak. Kita lebih bikin ambience di dalam festivalnya. Contohnya kita bikin skate park di dalamnya. Bikin skate park. Bikin skate park. Cocok banget. Iya. Terus, udah Terus gitu? banyak kayak ambience kita bikin tower, bikin kayak Bikin tower. Iya, tower. Biasanya tuh kalau kita lihat festival di Eropa, mereka punya tower tinggi untuk branding sih sebenarnya. Betul. Kita juga bikin ambience yang kayak gitu. Jadi orang datang tuh nggak cuma nonton band doang terus pulang, Nyanyi, tapi terus pulang. Ada experience ada lebih. experience lebih. Bahkan kita lagi mikirin gimana caranya kita bisa bikin camp. Camp. Camp di Betul, Hammer jadi orang Sonic. nginep di sana. Nginepnya Kan di Hammer festivalnya Sonic. 2 hari. 2 hari. 28 Maret Iya. 2020. Berarti nginepnya dari tanggal 26. Dari tanggal 26. Jadi mereka bisa experience, gimana sih bangun backstage gitu. Gimana bangun panggungnya, gimana bangun Hammer Sonic gitu. Itu yang mau kita kasih experience. Benar ya, jadi orang ngerasain kalau datang ke rock concert ya jangan gaduh. Karena bikinnya susah. Iya, ini panggungnya udah bikin bagus-bagus gaduh. Kan bener begitu ya? Benar. Iya, bener kan begitu. Tapi saya harus break nih. Masih ada teman-teman lain nih. Kalau nggak salah kan kalau Rocket Rockers kan
Rockers kan baru pertama kali. Ya. Ada sesepuh di dalam nunggu. Wah, Penghuni tetap. Burger Kill, penghuni tetap. Ya, kita masuk ke dalam yuk. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ya, kembali dalam Selamat Pagi Indonesia. Sekarang kita akan berbicara mengenai konser rock terbesar di Asia Pasifik yang ternyata memang masih banyak yang belum tahu bahwa Hammer Sonic adalah konser rock terbesar di Asia Pasifik yang ada di Indonesia, dan tahun ini akan diselenggarakan tanggal 27 hingga 28 Maret 2020. Kita udah bicara ya Mas Rafael tadi ya dengan penghuni baru. Siapa dong penghuni lamanya? Kenalin. Jadi ada penghuni lama yang hampir setiap ada Hammer Sonic selalu main kecuali tahun 2018. Kenapa 2018 absen? Karena si BK-nya sendiri nggak mau sebenarnya. Oh gitu? Iya. Sombong banget sih. Mereka merasa bosan karena Oh iya gitu ya? BK tuh Burger Kill kan? Burger Kill. Mentang-mentang dibeli merchandise sama presiden waktu itu ya? Oh iya mungkin. Iya mungkin Merchandise sama presidennya ngefans sama. Iya presidennya ngefans, Pak Jokowi ngefans sama Burger Kill. Sebenarnya sih 2018 itu emang kebetulan kita ada konser kan di Eropa. Oh, dan di untuk Eropa ini ya? ada recording orkestra kan di Praha. Oh, that's nice. Ya benar, saya pernah sempet tuh Iya. follow up gitu. Jadi Hammer Sonic-nya direlain gitu ya. Direlain ya. Gimana lagi? Gimana lagi? Mas Vicky dari Burger Kill, selamat pagi. Selamat Setelah pagi, ini bersama selamat dengan saya. Mas Vicky, tahun ini berarti tahun keberapa Burger Kill? Tahun Di Hammer Sonic? berarti tahun ke-7 ya, Vel ya? Ke-7 ya? 7. Ke-7. 7 ya? Iya. Berarti kalau dari tahun ke tahun deh kita bicara Hammer Sonic gitu. Saya pengen kasih konteks nih kepada masyarakat yang mungkin belum pergi ke Hammer Sonic gitu ya. Saya juga belum pergi nih ke Hammer Sonic. Saya pengen tahu Hammer Sonic itu di mata musisi itu seperti apa sih konser ini? Kalau menurut saya emang Hammer Sonic itu festival yang sangat proper ya. Proper. Emang iya, kebetulan saya sama anak-anak Burger Kill sering beberapa kali lah manggung di festival kelas Woken Download Festival. Iya. Dan emang Hammer Sonic ini emang sangat fasilitasi khususnya buat musik ekstrim di Indonesia gitu. Iya. Terus kita Hammer Sonic pun bisa undang band-band luar dari ya band-band kelas luar biasa kan ya. Iya. Dan itu menjadi sangat jadi kayak katalis atau kayak Katalis trigger untuk para musisi di Indonesia. Untuk apa? Untuk kemudian merasa terpacu. Betul, untuk terpacu. Teman-teman lain ini udah ada yang tadinya hilang terus balik lagi Betul, gitu ya. betul. Karena Ya, emang coba nengok ke kiri dong, Mas. Iya, itu balik lagi ya. Karena komunitas di kita tuh di Indonesia tuh mungkin seperti tidak ada, tapi ketika ada event, ketika ada festival, dari mana-mana semuanya bisa datang. Betul, kumpul semua Iya. di sana. Kalau teman-teman dari Rockers setuju nggak kalau ini adalah festival paling proper? Proper tuh paling apa? Paling dipikirkan lah segala aspeknya. Ya betul ya, karena dari beberapa cerita temen juga ya Hammer Sonic ya udah kapasitasnya udah bukan memanjakan metalhead juga tapi memanjakan performer juga yang sangat detail-detailnya sangat dipikirkan. Kayak gimana sih contohnya? Produksinya oke, apa segala Ya. macamnya, banyak booth yang seru-seru juga gitu. Iya, iya. Jadi penonton sama performer sangat-sangat dipikirkan. Berarti teman-teman musisi asik gitu kan kalau misalnya Betul. sekalian ngumpul-ngumpul sekalian teman tapi sekalian Nah, Dari seluruh Indonesia biasanya yang dari iya sekalian reuni juga. Nah ini kan mumpung ada reunian, berarti experience apa yang kemudian berlebih tadi diberikan kepada penonton juga kepada musisi? Sebenarnya kayak kita bikin Hammer Sonic itu awalnya cuman pengen sebenarnya gue bikin ayo teman-teman gue kita bikin sebuah festival yang benar yuk gitu loh. Yang benar ya? Yang benar. Berarti dirasakan rata-rata tuh nggak benar. Bisa dibilang kayak gitu awalnya. Cuman kita bikin yang benar. Terus gue coba ajak teman-teman musisi-musisinya, yuk bikin. Awalnya juga kita masih belajar kok, awal tahun pertama itu kita belajar gimana cara bikin festival yang benar. Kadang-kadang ada yang acak-acakan. Jadi tiap tahun kita learning by the time lah. Betul. Akhirnya sampai kita ketemu formulanya. Ya. Terus kita coba, oh ini udah bener nih, kita bandnya harus di service kayak gini, penontonnya harus dibuat seperti ini. Betul. Harus diedukasinya seperti ini, karena kan banyak orang mikir kalau metal atau musik rock itu kan identiknya dengan rusuh atau gaduh. Jangan rusuh lah. Gaduh ya, gaduh. Iya, gaduh. Jangan rusuh. Tapi ternyata enggak. Iya. Ternyata menurut gue salah satu penonton yang paling aman. Walaupun mereka circle pit atau pogo ya. Iya, pogo tuh apa? Pogo tuh joget. moshing. Ya, Oh, moshing. ya. Moshing tuh pogo, oke. Pogo. Begitu temennya jatuh, Ya. ditolongin. Ditolongin ya. Ditolongin. Benar. Gitu. Berarti itu lebih mengenai apa? Mengenai crowd control, mengenai apa? Mengenai mood gitu ya? Semua dalam semua hal termasuk crowd controlnya, termasuk dari sisi produksinya. Sisi Ya. produksinya kan
gimana kita ngeflow penonton kita dengan benar. Ya. Dia masuk tuh harus merasakan experience apa dulu di dalam. Betul, gitu. betul. Biasanya kita tuh selalu ada photo booth, terus Ya. kita selalu ada kayak totem-totem yang unik-unik lah, Ya, misalkan how metal are you gitu. Yes, Kayak lucu gitu-gitu ya, berarti ya, lucu-lucu. seperti itu, lucu. Nah, setiap tahun formulasi kan adalah musisi lokal, kemudian dikolaborasikan dalam satu event yang sama dengan musisi internasional. Ya kan, kalau saya baca Slipknot tahun ini ya? Iya. Slipknot tahun ini, terus siapa lagi? Testament? Testament, Amon Amarth, Trivium, Iya, terus Black Lacuna Flag, Coil. Lacuna Oh, ya. Coil. Nah, ini kan mumpung nih teman-teman musisi, kemudian bertemu dalam satu event yang sama. Ini apa yang didapat nih dari kemudian bertemu dengan teman-teman musisi luar negeri sekelas Slipknot juga Testament? Apa yang berguna bagi wah kita transfer ilmu atau curi ilmu? Kalau atau- nah itu sih. Ya kan? Yang pasti kita kalau misalkan main ke festival kita adaptasi. Adaptasi. Iya. Dari Jadi produksian, bikin dengan cara tersendiri kan. Betul, Caranya BK dengan caranya kita. teman-teman Rocket kayak gitu. Berarti penting gitu ya, penting Sangat untuk penting musisi karena kita pun butuh referensi kan. Iya, iya, Kita iya. harus bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa. Betul. Terus kita adopsi yang bagusnya yang bisa diadopsi di kita. Gitu. Benar. Kalau Ya, teman-teman kadang maksudnya apa yang kita adaptasi itu nggak harus misalnya dengan satu genre. Misalnya Betul. Rocket Rockers popang, misalnya lihat band yang popang lagi seperti apa gitu. Enggak, justru malah kita bisa lihat produksian atau misalnya stage act-nya band metal mungkin gitu. Itu malah bisa jadi apa ya semacam masukan gitu buat kita. Referensinya tuh dari band yang lintas genre malahan gitu. benar. Berarti everybody wins kan, musisi dapat referensi, Iya. misalnya dapat ide segar, Iya. dapat kemudian Dapat link juga mungkin. dapat Ya, link, lebih juga dapat itu jaringan. namanya. Dari Revel juga memberikan suatu tontonan yang proper kepada musisi dan juga penonton. Tapi sekarang harganya berapa kalau masuk ke Hammer Sonic tahun ini? Naik nggak? Sekarang naik. Tuh kan naik. Iya. Udah keren semuanya naik tuh. Ini yang Terus jualan apartemen atau Sekarang naik, dolarnya kan naik. Iya. Terus bayar bandnya juga naik. Burger harganya naik. Burger Kill naik. Oh, Cafe gila. Rocker sudah naik. Burger Rocker pertama dulu, pertama langsung mahal ya. Langsung mahal. Berarti berapa sekarang? Om? Sekarang udah 1,7. Resale-nya masih ada nggak sih? Presale masih sekarang udah normal sales ya. Sekarang udah normal sale, berarti presale lewat. Coba harganya berapa sekarang kalau misalnya? 1,7 1,7 Untuk 2 hari. Untuk 2 hari. Itu terus yang kelas-kelas lain nggak ada? nggak ada. Itu Nggak kan ada. festival. Jadi lu Betul. datang, lu nikmatin semua. Ya, kalau orang yang mau nginep nggak ada. Nanti Jadi kita nggak akan camping. nanti akan kita umumin semua di sosial media, di website kita. Lagi dibikin lah semua skemanya untuk Oke, masalah camping. berarti itu bisa nyusul gitu Itu kan. nyusul. Tapi mungkin camping bagi yang sudah beli tiket festival 2 hari tambahan aja gitu. Iya, tambahan aja. Sebenarnya glamping sih kita mau atur bagus gimana. glamping, Iya, glamping. glam gitu Iya. ya. Jadi nggak yang ngemper-ngemper di Nggak. pantai. Makanya kita Takut pikirin yang kesapu bagus. juga, iya Iya. benar. Belinya di mana tiket? Beli tiket bisa di www.hammersonic.com. Oke, kalau dari apa yang punya acara kan pasti orang harus datang. Tapi kalau dari teman-teman, sebutkan alasan kenapa kita harus datang ke Hammer Sonic. Yang pasti line up sih. Line up, Yang pasti line up. Burger Kill. Enggak juga. Merendah. Yang pasti line up-nya kan emang kayak sekelas Slipknot gitu Iya. emang jarang banget. Jarang banget. Terus mereka kan baru rilis album baru kan. Yes, iya. Terus momennya sangat tepat. Menurut Oke. gua harus datang sih. Line up. Line up udah apa ya? Kalau saya yang lebih agamis silaturahmi mungkin. Ya. Silaturahmi. Kan mendekati bulan Ramadan. Iya benar. Silaturahmi dulu di Sebelum sana. bulan Ramadan Iya, ya. Kita maaf-maafan dulu ya. Ya, karena Rocket Rockers pertama kali kita bakalan tampilin sesuatu yang spesial juga. Ya. Dari setlist, dari lain-lainnya bakalan Bahkan ada kolaborasi juga insya Allah. Kolaborasi dengan Aduh deh. Nanti aja di 28 sosial Maret medianya. 2020 di Pantai Karnaval Ancol Hammer Sonic, konser rock musik terbesar di Asia Pasifik hadir untuk Anda. Terima kasih Mas Rafael, terima kasih Mas Sama-sama. Diki, terima kasih Mas Aska, terima kasih Mas Wisma. Sukses untuk acaranya ya, goncang dunia ya lewat di Indonesia. Kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik untuk Anda setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami.